Oke, jadi ya hari ini kan minggu terakhir, saya akan bahas tentang soal UTS sebelumnya. Nah, jadi UTS yang dibahas itu, nah ini kan tulisannya UTS 1919 toh. Nah, ini aslinya itu 1920. Jadi ini tuh UTS tahun lalu pas tahunku. Jadi ini UTS 1920 tapi gasal. Sama nanti itu kita bahas yang 1920 tapi genap. Tapi mungkin 1920 genap ini aku nggak bahas semua karena ya caranya sebenarnya ya sama aja sama yang pertama. Oke, nah Nah, jadi pertama, ini kan ya pertama kalian harus bisa identifikasi dulu lah soal ini tuh persoalan apa. Nah, kalau di sini dia kan persoalannya adalah dia memberikan dia itu memiliki laju tertentu, lalu adanya ditambahkan suatu gangguan yang dimana dia itu akan mempengaruhi tinggi dari cairan di tangkinya. Nah, pada ini kan udah pasti liquid level. Ini juga cuma satu tangki. Ya harusnya nggak terlalu susah gitu. Nah, jadi ya kalian itu aja yang diketahui. Jadi kayak misalnya kita tahu kalau misalnya KIS, ya kan? Kita tahu kalau misalnya ketika dia steady state, KIS-nya ini 8 CFM. Dan lagi, CFM ini artinya cubic feet minute. Berarti feet pangkat 3 per menit. Jadi kan perhatikan benar-benar satuannya ya. Ini hambatannya juga 0,5 feet CFM. Ya satuannya sudah sama, is okay. Terus juga kita tahu kalau time konstannya ini juga 1 menit. Ya, jadi kan satuannya sama semua. Ya, nggak apa-apa. Tadi nggak ada masalah. Nah, terus dia tahu kalau gangguannya ini nanti itu dilakukan ke sistem pada saat T sama dengan 0, terus juga saat T sama dengan 2. Nah, kalau soal kayak gini, sudah pasti dia adalah impuls. Jadi gangguannya itu berupa impuls. Oke. Ya udah, biasanya sih umumnya soal-soal kayak gini, soal-soal dalam pro itu dia pasti ABCD-nya ini dia udah kayak prosedur kerjanya lah. Jadi sebenarnya kalian ngikutin cara kerja ini pun harusnya pasti udah dapat hasil akhirnya. Jadi pertama kalian tentuin dulu persamaan H per Q-nya, kalian dapat, lalu kalian disuruh nyari KIT-nya ini berapa. KIT ini berarti adalah gangguannya dia, yang dimana adalah impulsnya ini. Nah, terus kita suruh nyari HS, terus kita suruh nyari HT. Perlu diingat ini adalah HT kecil ya, bukan HT besar. Kalau hanya besar, berarti dia adalah selisih. Jadi HT kecil main HS. Nah, yang diminta di sini itu HT biasa, ini HT kecil. Lalu yang lainnya kayak slope ketika ini, ketinggian bawah kayak gini. Oke. Ya, ya aku harap kalian udah coba ngasihin juga. Jadi yang di sini mungkin ya cuma bisa kalian cocokin dengan jawaban kalian. Dan mungkin kalau misalnya jawaban kalian beda, ya mungkin bilang aja. Karena ya aku nggak, ya takutnya juga aku nggak teliti atau ya apa yang bikin mungkin jawabannya kurang benar. Tuh. Nah, oke. Nah, di sini kan dia minta pertama adalah persamaannya. Nah, makanya itu aku bilang, kalian kalau persamaan, kalian jangan langsung ngambil persamaan ini aja. Kenapa? Karena ya kan soal itu udah minta persamaan oh, HS per QS. Ya masa kan langsung jawab hasilnya ini ya. Meskipun pasti nih ya kalian kalau menurunkan hasil kayak gini. Tapi kalau kalian udah diminta kayak eh, persamaan HS per QS, ya udah kalian turunin sendiri dulu aja satu-satu. Jadi unsteady-nya, terus steady-nya, sorry, unsteady, terus steady-nya, terus kalian kurangi biasa, kalian Laplace, ini itu biasa, nih kalian bakal dapat ini juga normal kan sebenarnya yang kemarin juga udah aku jelasin. Terus udah sampai di sini, nih kalian masukkan R sama taunya yang udah bisa tahu. Selesai yang A. Oke, sekarang yang B. Nah, yang B dia itu minta grafik QT terhadap T. Nah, akhirnya terhadap T. Nah, ini kan impuls kan, berarti ini gambarnya di waktu menit ke-0, dia ini, di menit kedua, ini. Ya.
Sebenarnya kalau masalah gambar ini terserah kalian sih apa gambar ya. Kadang itu ini kan kadang kan nggak kelihatan kan yang gambar yang di sini. Nah mungkin sebenarnya kalau kalian mau menggeser itu nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya kayak titik ini tuh min 1 gitu. Terus ini 0. Ini 0. Jadi kan lebih jelas toh misalnya ini ada impuls di sini. Nah gitu ya nggak apa-apa. Atau kalian mau kayak gini, tapi mungkin tak saranin kok kayak gini mungkin kalau bisa pakai bolpen warna lain juga. Ya setidaknya kelihatan lah gambar impulsnya gitu. Apalagi kan ini kan di scan toh, takutnya nanti nggak jelas buat yang input yang di sini. Oke, di sini kalian dapat persamaannya ini persamaan dalam T, ini delta T min 2, yaitu delta T min 2, ingat karena ini sama kayak yang waktu kemarin, karena dia itu di menit kedua. Kan? Oke, terus nanti tinggal kalian Laplace-kan aja ke bentuk QS-nya. Kalau nggak salah sebenarnya yang diminta yang B itu cuma ini ya, ini sama gambar. Ya kan? Tapi ya kalian Laplace-kan juga karena ini bakalan digunain ke berikutnya. Oke, setelah kalian udah tahu persamaan gangguannya, sekarang kalian bisa lanjut cari HT-nya. Sorry, yang C kan minta HS dulu. Ya, jadi yang kalian udah punya persamaan ini, kalian punya persamaan ini, QIS-nya kalian substitusikan. Ini kan substitusikan. Nah, kan jadi kayak gini. Ini kalian dapat HS-nya sekian. Nah, terus yang D dia itu minta ketika 0 sampai 2 dan ketika T sampai 2. Nilai HT-nya berapa? Sorry, T lebih besar dari 2. Nah, sebenarnya aku agak bingung kok menjelaskannya secara detail. Kenapa kok ini tuh tidak sama dengan 0? Di soal kan nggak sama dengan 0 kan? Tapi kenapa kok HS-nya itu ikut? Ya, HS-nya ikut juga ada. Soalnya kan HS-nya ini harusnya ketika T ini sama dengan 0 kan? Nah, jadi maksud 0 di sini, 0 di sini itu bukan benar-benar pasti T sama dengan 0. Tapi ketika memang belum ada diberikan suatu gangguan. Jadi mungkin kalau nggak salah ya, kan tuh bakalan sering menemukan yaitu adanya kayak istilah itu kayak 0 min, ada yang 0 plus. 0 plus. Nah, bedanya itu apa? Bedanya adalah kalau ini gampangnya adalah ketika dia itu benar-benar dari 0, benar-benar belum mulai. Nah, kalau yang 0 plus, dia ini kayak baru saja dimulai gitu. Kayak udah mulai, tapi masih masih dekat benar sama 0. Makanya di impuls yang T sama dengan 0 itu aku rasa bisa dibilang udah sama dengan yang 0 plus ini aslinya. Makanya itu 0 dari 0 sampai 2 itu kita tetap pakai yang ini tetap dipakai. Oke. Ya, jadi jangan lupa karena kalian kalian 0 sampai 2 berarti yang pakai cuma QIS-nya dipakai cuma ini aja. Ini kalian dapat ini, pikir juga kalau T lebih besar dari 2, berarti kalian pakai semuanya QIS-nya. Ini kalian bisa dapat yang ini semua. Nah, kalau nyari HT. Oh ya, yang diminta kan HT. Sekarang kalian punya pertama HT, H besar kan, H besar. Jangan lupa H besar ini, H besar sama dengan HT kecil min HS. HS. Nah, HS ini kan aslinya belum diberitahu kan, kita belum dikasih tahu. Kita cuma tahu QIS-nya. Nah, kita bisa pakai samaan ini. Q sama dengan H per R, sehingga kita bisa dapat HS-nya berapa. Oh ya, mungkin kalian juga bingung juga, loh ini kok
Padahal kan di persamaan di valve ini kan Q 0S kan. Padahal kalau kalian lihat soal yang diberitahu itu QIS. Kenapa kok kita bisa masukin QS ini ke sini? Ya karena sebenarnya ini kan keadaan steady tuh. Ya gampangnya kan berarti kalau misalnya steady 8, nah keluarannya kan juga pasti steady-nya 8 juga. Nah makanya kita bisa pakai QoS-nya 8. Nah, setelah kita lihat HS, ya berarti persamaannya tinggal kita masuk aja HS-nya. HS-nya masuk, ya kan dapat persamaan ini ketika 0 sampai 2, ini ketika lebih dari 2. Kok aku mau tanya kok. Ya. Berarti kan tadi logikanya kalau kau bilang yang masuk pasti 8, terus yang keluar itu juga pasti 8, terus kan ditambahin gangguan tadi ya, itu ya. Mhm. Pada detik ke 0 sama detik kedua. Uh-uh. Berarti dia nggak akan pernah balik ke 8 lagi dong. Pada akhirnya sih, merasa dalam waktu yang sangat lama harusnya bisa kembali ke 8 sih. Kalau awal-awal pasti enggak kan, tapi kalau kan gangguannya lah, apalagi gangguannya kan impuls toh. Kayak kamu kayak masukkan terus jalan, terus di menit kedua kamu masukkan lagi gitu gangguannya. Kan berarti nanti ketika di waktu yang cukup lama kan mereka udah nggak akan steady lagi kan, kan nggak terpengaruh oleh gangguan itu lagi. Oh, berarti pas ditambahin itu nanti Q0-nya lebih besar dari 8, maka dia bisa balik lagi jadi 8 apa gimana? Iya, iya ya, Oke, thank you kok. sip, sip. Nah, yang E sama F, kok kan perhatiin soalnya dia itu minta slope, sorry, slope HT saat T sekian, slope HT saat T sekian. Ya, slope itu berarti tinggalkan turunkan aja jadi ya H aksen T biasa. Cuma ya, jangan lupa dia ini kan T sama dengan 0 sama T sama dengan 2. Nah, yang dimana persamaan itu berbeda. Ya kan? Yang berarti kan kalau T sama dengan 0 kalian pakai yang ini kalian turunkan. Kalau T sama dengan 2 ini kalian pakai yang ini kalian turunkan. Diminta kalian turunkan, T-nya tinggal kalian masukkan, ini T-nya kalian masukkan 0, ini T-nya kalian masukkan 2. Kalian dapat sekian, sekian. Sorry, slope-nya sekian, slope-nya sekian. Nah, terus di soal G, dia tanya ketika ketinggian, berapa ketinggiannya ketika slope sama dengan 0. Ya udah kalian tinggal pakai yang persamaan ini aja kan, persamaan ini, sorry, ya ini salah. Ya, ya persamaan ini kalian turunkan, terus kalian sama dengan 0. Ini yang ini salah ya. Ya, ini yang salah. Tapi harusnya sama aja toh. Kan kalian turunkan, ini kan berarti jadi min 8,389 T pangkat min T. Berarti kan T-nya sama dengan tak hingga. Nah, setelah kalian dapat T sama dengan tak hingga, kalau kalian nyari ketinggiannya, ya tinggal kalian balik aja ke persamaan ini, T-nya kalian masukkan tak hingga. Nah, ini kalian dapat kalau ketika H tak hingga, itu ketinggiannya 4. Ya, Oh ya, ketinggiannya kok itu pakai persamaannya bebas yang mana aja? Yang kiri pun ataupun yang kanan? eh kalau kayak gini, mending kalian pakai persamaan total gangguan yang ada sih. Jadi kan gini, saat slope 0 kan biar kan tahu kayak benar semua gangguan yang ada itu mempengaruhinya gimana gitu. Kalau kalian coba pakai yang ini kan kalian nggak tahu pengaruhnya dari yang lebih dari 2 ini. Oh ya, berarti pakai yang lengkap aja ya. Pakai lengkap aja. Oh ya, Ya, kok terus sorry, aku mau nanya lagi kok. Misalkan ya, aku baru kepikiran ditanyain pada saat waktu sama dengan 1 detik. Kan berarti kan dia kayak bukan di batasan di antara 0 dan 2 gitu. Maksudnya kayak beda dari batasan-batasannya gitu loh kok. Aku pakai pakai persamaannya yang mana? oh kalau
1 detik ya tetap pakai yang ini, Fer. Kan kalau Berarti kan maksud, mm, ya apa? kalau yang kalau dia sampai 1 detik, berarti kan 1 menit ya di sini. Berarti kan gangguannya kalian kan cuma sampai di sini tok. Tetapan ini tetap ikut. Oh, ya berarti maksudku ini kan pas ketepaan soalnya ngasih boundary waktunya itu saat gangguannya itu hadir gitu loh kok. Jadi maksudku kayak misalkan Mhm. suatu saat ntar aku ditanyain pas saat gak ada gangguan atau di tengah-tengah di antara range gangguannya aku tetap pakai persamaan yang mengapit gitu ya. Iya, heeh, itu pakai saya mengapit. Oke kok, thank you. Mhm. Oke. Nah, terus dia diminta yang halnya kan dia minta grafik HT terhadap T. Ya sebenarnya gampangannya ya tinggal kalian masukin aja angka-angka TT-nya ini. Atau sebenarnya yang paling penting itu ya ini yang ketika dia tak hingga ini. Dia tak hingganya kan di 4. Dan dia bakalan steady mendekati 4. Ini yang penting. Ya sebenarnya awal-awal em, terus juga mungkin titik awalan juga penting. Jadi ketika 0 kalian cari ini hanya berapa, terus ini ketika dia 2 hanya berapa, ini juga penting. Selain itu harusnya nggak terlalu penting sih. Ya kan, kan saya cek sendiri lah. Kayak misalnya, oh sama ini, yang ini juga penting ya guys. Yang ini ke berapa. Jadi mungkin kan saya coba yang ini juga kalian turunkan, terus kalian masukkan tahi. Kalian turunkan sampai dengan 0. Ini kalian juga dapat hingga juga. Hingga kalian masukkan, ini kalian juga dapat 4 lagi kan. Jadi aslinya di sini juga akan stay di 4. Nah, terus nih kalian cari ketika dia di menit kedua, hanya berapa. Jadi kan tinggal 2 kalian masukin ke sini. Kalian dapat 5,27 sekian. Terus kita tahu juga kalau dari tak hingga dia steady di 4. Ini dia steady di 4. Ya intinya gini lah. Ya gitu toh sebenarnya gambarnya cukup nggak usah kayak benar-benar per titik. Kalau mau per titik juga nggak masalah sih. Paling kan juga kalian paling kasih 0 sama 1 di sini toh. Gitu ya harusnya nggak masalah. Maksudnya nggak usah detail-detail. Pokoknya titik yang penting-penting itu jangan sampai nggak ada. Gitu. Ya, nomor 1 ada yang mau tanyain? Aku mau tanya lagi sih kok. Eh, Tadi kan kok bilang dimasukin nilai infinite kok. Waktu Hmm. yang dikurang dari 2 itu. Maka ntar mendekati 4 kan. Makanya grafiknya kayak gitu. Kayak yang kiri. Nah tapi itu kan bukannya harus dimasukin nilainya 2 ya kayaknya. Mendekati 2 lah. Karena kalau aku input 2 ntar hasilnya Hasilnya empat koma 5. satu tiga sih. Oh, oh ya. Ada. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Yang ininya, gini, titik kan selalu nyambung kan? Dia pasti titik nyambung. Ya berarti jadi benar katanya Feren. Jadi yang sorry yang di sini tuh kalian masukkan eh, ketika 2. Jadi kayak batas akhirnya ini coba kalian masukkan. Jadi ini kan kalian masukkan 2. Nah, ini dapat yang 4, sekian itu Fer. Iya 4,135. Ya, jadi ini bakalan ketika di sini tuh ketika berbeda di sini tuh 4,135 sekian itu. Nah, nanti kan ketika dia kena yang gangguan kedua dia bakalan langsung naik ke 5,27. Ya, ya benar Feren tadi gitu. Oke, thank you kok. Ada lagi? Kok Devin mau tanya kok. Apa-apa? Oh, itu deh grafiknya kok puncaknya itu gak salah lah 5,27 itu. Aku ngitungnya sih 5,13. Ya, kayak oh, ya kayak aku tadi sempat salah bentar. Oke. Ya 5,13 ya. Yang ini juga 5,13. Ya, ini sebelum share tak ganti dulu kok. Ya, ada lagi yang mau tanya guys? Untuk nomor 1. Ada ya.
Nah, fitnya nomor 2. Ya, kan identifikasi dulu nomor 2 ini apa. Nah, ini kan dia bilang kalau ada tangki, terus dia dimasukkan suatu dengan dimasukkan dengan nasi tertentu, konsentrasi tertentu, masuk ke dua tangki, terus kita harus tahu konsentrasi terakhirnya itu gimana. Nah, jadi, oh ya, ini juga, ya ini harusnya di TR MTK kayak pernah bilang juga, kalau tangki berpengaduk, berarti kan konsentrasi di sini itu sama dengan konsentrasi yang dikeluarkan. Oke, terus ya udah, ya tinggal gitu aja soalnya. Jadi tahu kalau nilai Q di semua aliran itu 3. Jadi ini udah pasti ya, kalau Q-nya itu bakalan nggak berubah, Q-nya selalu 3 CFM. Terus kita tahu volume tangki pertama, tahu volume tangki kedua, juga variabel-variabel konsentrasinya, ini B, ini C. Nah, terus yang penting di sini, yaitu udah bilang gangguannya. Jadi pada saat T sama dengan 0 menit, ya mungkin ini bisa dibilang yang aku bilang tadi 0 plus ya. Jadi nggak benar-benar 0, kok benar-benar yang 0 min ini kan dia masih steady kan, konsentrasinya di 0. Tapi 0 plus kan dia udah di jalan lah, dia udah masuk ke gangguan. Nah, gangguannya ini dia bilang kalau ditambahkan, konsentrasi X-nya itu berubah menurut step function dari 0 ke 1. Nah, ini udah jelas, jadi yaitu perubahannya berupa step function dari 0 ke 1. Berarti kita juga tahu kalau ternyata keadaan steady-nya itu sendiri itu adalah 0. XS-nya sendiri adalah 0. Nah, jadi kalian biasa, kalian cari persamaannya. Ini persamaan mixing biasa, Qx min Qy, dVy per dt. Ya, dVy per dt, terus ini 0. Dan ya, ini seperti biasa. Nah, ini cuma berbeda, jangan sampai kalian kebalik ya, tentang yang liquid level sama yang mixing. Ya, gampangnya kalau liquid level ya berarti dia bakalan, soalnya kan akan berhubungan dengan ketinggian. Kalau tentang pencampuran konsentrasi, bla bla bla, dia pakai mixing proses. Ya, sebenarnya gampangnya kan tinggal lihat diketahuinya itu apa aja. Tuh. Nah, kan biasa kalian nyari persamaannya. Biasa nih V per Q-nya, V per Q kan tahu. Nah, di sini tapi kalian nggak beritahu-tahu, tapi kalian sudah dikasih tahu langsung V1 sama Q-nya. Udah tinggal kalian masukin aja. Ini V1-nya 3, Q-nya 3. Berarti ya tinggal 1. Oke. Kalian dapat tangki 1, lanjut ke tangki yang kedua. Tangki yang kedua, ini seperti biasa. Kok tangki kedua kan berarti, jangan lupa ini kan input, ini input, main output. Berarti kalau di tangki kedua, inputnya adalah QY, outputnya adalah QC. Dan sampai kebalik-balik. Biasa sampai kalian mendapatkan samaan C, ada Y. Ini kan. Nah, yang kalian mau kan kan menghubungkan konsentrasi akhir dengan konsentrasi yang gangguannya atau konsentrasi masuknya. Yang dimana dia itu X. Nah, berarti Y di sini itu harus kalian substitusikan dengan X yang kalian dapat. Ini kalian substitusikan. Nah, substitusikan, kayak biasa kalian dapat CS per XS-nya. Nah, yang tadi kan kita juga tahu, kalau misalnya dia itu konsentrasi yang masuk, itu berubah step function dari 0 ke 1. Jadi kita tahu kalau XT-nya 1, berarti XX-nya per S. Ini jangan sampai ini kebalik sama impuls ya. Jadi kalau impuls XT-nya itu kayak misalnya 2 impuls T, itu ya berarti dia jadi 2, XS-nya 2. Tapi kalau misalnya dia itu step function, kalau step function 2, berarti dia nantinya di function jadi 2 per S. Ini jangan sampai kebalik. Mungkin kalian karena kecepatan buru-buru, takutnya kalian nggak teliti. Ini asalkan tahu, kalian udah tahu semua, tinggal kalian dapatkan persamaan ini. Ini baik persamaan parsial, dapat semuanya.
bisa kalian Laplace-kan kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, nah terus C sama D ini sama, cuma dia minta konsentrasi ketika waktu tertentu. Nah, ini hati-hati juga, waktunya yang diberitahu adalah detik, sedangkan semua yang kalian punya tadi, hitungan kalian, ada Q, ada P, ya Q-nya ini kan menit kan, jadi kan satuannya itu harus, satuan waktunya adalah menit. Jadi jangan lupa kalian ubah satuannya dulu ke menit ke menit. Ini kalian dapat konsentrasi ketika menit kedua, konsentrasi menit kelima. Nah, kalau konsentrasi maksimal, ya berarti tinggal kalian turunkan saja persamaannya. Kalian slope-nya sama dengan 0, kalian dapat T-nya ketika slope sama dengan 0 adalah tak hingga, kalian masukkan tak hingga, kalian dapat kalau dia itu maksimalnya atau kritisnya itu di 1. Nah, berarti ini gambarnya, ini kalau aku tak masukin titik satu sih, 1 sampai 5 ini tak masukin. Terus nanti tapi pada akhirnya gambarnya itu bakalan ya mendekati 1 gini. Di waktu. Ya, dia bakalan kayak ya mendekati 1 red gitu terus sampai di tak hingga. Ya, itu buat yang nomor 2 mengenai mixing. Ada yang mau tanyain? Kok mau tanya, Ya, ini berarti nggak ada hubungan sama ketinggiannya? nggak ada. Nggak ada hubungan sama ketinggian. Karena Soalnya, kan kalau misalnya ketinggian ya, kalau ketinggian itu dia itu bakalan pasti mengubah Q-nya kan. Dia mengubah Q tertentu yang mengakibatkan ketinggiannya dia itu bisa berubah. Nah, di sini kan Q-nya stabil terus, konstan terus. Yang diubah itu tiba-tiba konsentrasi di laju aliran itu berubah. Jadi nggak akan berubah. soalnya kemarin Kokonya ngomong, maksudnya Coronel ngomong bisa digabung. Aku bingung sih, mau digabung Nah, tuh ya apa maksudnya? aku nggak tahu kalau digabung itu mungkin bakalan ribet ya. Aku nggak tahu, Maksudnya, coba nyoba sih. iya, hubungan neracanya itu ya apa maksudnya? Ya, aku ya belum kepikiran sih. Atau itu mungkin nggak order satu, tapi aku nggak tahu. Oh, tapi kalian tanya nggak kayak kira-kira soal singular apa? Iya itu aku ngomong tuh. Aku nanya, terus kata Kokonya paling antara mixing, terus liquid level sama termometer. Nah tapi terus kata Coronel itu yang bisa dihubungkan itu antara mixing sama liquid level. Terus aku bingung dong gimana mau hubunginnya. Hmm. Ya bingung di neraca ya kan ya. Iya pasti kan neracanya harus ada hubungannya itu, cuma ya embus sih. Belum pernah ada soal kayak gitu ya sebelumnya. Belum, Ah iya, berarti nggak belum. keluar. Harusnya nggak keluar. Oke, yang nomor satu ini liquid level bedanya. Oh tapi sorry, yang liquid levelnya bilang nggak kalau interacting atau non interacting? Waduh, aku lupa. Gak tahu teman-teman yang lain ada yang nyatet gak mungkin. Aku lupa sih. Menurut pengalaman sih tiga, tiga semester ini tuh harusnya soalnya ini aja sih liquid levelnya itu pasti non interacting. Tapi ya nggak tahu lagi, kan pelajari aja. Atau juga kalau ya bedanya kan cuma di tinggiannya aja di hanya. Ya, di nomor satu, ya ini pokoknya intinya dalam mesin satu ini pasti sama semua ya. Kalau mau liquid level lah, kalau mau mixing. Kalau misalnya dia itu dilakukan seri, ya tetap kalian gak usah bingung, kalian bikin aja neraca massa itu per tangkinya satu-satu. Nah, kalau soal nomor satu ini menurutku kurang lengkap karena ini kan kita tahu ya kalau tangkinya itu punya volumenya sama, terus hambatannya sekian, dan massanya sekian. Kita tahu saat T0 dimasukkan air sebanyak 2 feet, ini kan berarti gangguannya berupa impuls. Nah, di situ kita nggak tahu eh, IS, IS ini kita nggak tahu, atau bahkan HS-nya juga nggak tahu. Jadi kita tuh nggak bisa tahu how to steady. Padahal di sini itu yang diminta adalah ketinggian tertentu. Misalnya ketinggiannya yang diminta, bukan kayak beda ketinggian yang terjadi gitu.
Nah, kalau yang di cara aku ini aku bakalan pakai, aku nggak masih satu angka, jadi cuma aku tulis satu variabel, dia tetap plus HS gitu. Langsung aja. Ya ini kayak biasa kan, ini tangki 1, ya yang tadi yang pertama, tangki 1 ini cuma aku percepat aja cara tangki 1 ya. Tangki 2 ini juga aku nggak nulis, tangki 3 nggak nulis, toh caranya ini kan caranya sama persis ya. Yang penting kan jangan lupa, ini itu input main output, kalau dia tangki 2 berarti ya Q1 min Q2. Kalau dia tangki 2, tangki ketiga berarti ya Q2 min Q3. Nah, jadi ini pakai haki semua. Nah, properti semua. Nah, terus yang ini Q1, Q2. Ini aku gunain persamaan yang valve-nya, yang Q sama dengan H per R. H per R, ini kan kalau Q1 berarti H1 per R. Q2 berarti H2 per R. Nah, kalau misalnya ini soalnya ternyata interacting, berarti ini kalian bedanya itu yang di sini ya. Karena di sini itu bakalan H1 min H2. H1 min H3. Ini H1 min H3. Kalau misalnya interacting. Tapi ini non-interacting, berarti kan cuma berdasarkan satu ketinggian tertentu. Kalau kalian bingung sebenarnya gini. Kalau misalnya ya, ya mungkin yang pasti bingung di kedua ini. Nah, misalnya kalian pasti kayak gini. Kalau hitung yang I sama H per R yang di sini. Ini kan sebenarnya kan pasti driving force per tahanan. Tahanannya kan R-nya itu apa? Nah, driving force-nya karena kalian itu berdasarkan tangki kedua, ini driving force-nya cuma H2 per R. Nah, tapi nanti kalau misalnya ternyata dia itu adalah interacting, ya dia interacting berarti ya kalau dia interacting berarti driving force-nya itu beda ketinggiannya, ketinggian tangki pertama sama tangki ketiganya. Nah, sorry. Intinya kalian lihat tengah-tengah. Jadi kalau misalnya di sini ya berarti beda ini sama ini. Gitu. Kalau di sini ya berarti ini beda ini. Intinya kalian lihat ke valve-nya di mana, terus dia mempengaruhi gimana. Kalau misalnya ini gini, ini ada H2, berarti kan kalau interacting nantinya di sini H1 min H2. Gitu. Ya kalian fokus aja di valve-nya gimana, dan kalian bisa tahu driving force-nya itu hanya yang gimana. Nah, setelah kalian udah dapat persamaan ini semua, kalian dapat ini, kalian punya persamaan ini. Untuk dapat persamaan H3 per Q1 yang masuk, ini sebenarnya tinggal kalian kali aja. Ya kan, persamaan 1 kali persamaan 2 kali persamaan 3. Nih kalian cek aja, nih bisa coret-coret sehingga kalian bisa dapat persamaannya kayak gini. Nah, terus yang berikutnya, kita tahu kalau misalnya gangguannya itu berupa impuls, di gambarnya gini. Jadi saya hitung QS-nya. Lalu tinggal kita masukkan QS-nya ini 2, QS-nya 2, terus kan Laplace-kan. Nah, ini yang aku maksud tadi. Yang H3 ini, karena yang diminta adalah ketinggian tertentu. Ketinggiannya, berarti ini mesti buka jadi H3T min H3S. Nah, karena H3S ini nggak tahu, di sini aku tetap pakai variabelnya aja. Nah, terus dia minta ketika dia ketinggian tertinggi, nah ketinggian tertinggi berarti ya pakai slope sama dengan 0. Pakai slope sama dengan 0, nanti kalian dapat T-nya berapa. Ya jangan lupa juga ya, ini kan kalian turunkan. Mungkin kalau kalian lupa, kalau penurunan wah ini berikan sama dengan yang turunan UV itu, berarti U aksen V ditambah V aksen U. Jangan lupa itu juga, ini kalian turunkan biasa.
sama dengan kan 0, kalian cari T-nya berapa, berarti kalian tahu ketinggian tertingginya bakal terjadi ketika dia itu waktunya 2 menit. Nah, terus kalau tanya ketinggian tertingginya, tinggal kalian masukkan T-nya 2, kalian dapat hasil. Ya, selesai buat yang nomor 1. Yang mau ditanyakan. Kok itu untuk nentuin HS-nya yang tadi itu nggak bisa pakai Q sama dengan H per R ya, karena tetangga lainnya nggak tahu juga ketinggiannya ya. Karena Atau ya gimana? ketika steady-nya nggak tahu. Jadi kan harusnya tidak kita tahu mungkin QS di sini kan biasanya. Kayak QS-nya pun kita nggak tahu. Kayak ketika steady-nya ini kita nggak tahu sama sekali semua gitu. Di sini ataupun di sini. Oh iya sih. Oke. Thank you kok. Kayak dulu aku UAS itu udah kayak soalnya emang kayak gini, tapi kayak gitu. Soalnya itu emang nggak ada suatu angkanya, jadi emang kita harus pakai variabel, itu nggak apa-apa. Karena biasanya kalau kalian besok kayak gini kan tanya pun pasti kan jawabannya itu kerja apa adanya. Udah kan kerja apa adanya aja, kalian nggak usah bingung masukin angkanya. Nah, itu buat yang non-interacting liquid level. Ya, sebenarnya ya kalau misalnya nomor 2, ini aku nggak kasih jawabannya. Karena nomor 2 yang kalian perhatiin itu soalnya sama persis sama nomor 2 yang tadi, cuma beda itu volumenya di sini beda, terus yang diminta di sini beda. Kalau misalnya yang tadi kan dia minta ya dia minta ketika T tertentu konsentrasinya berapa. Sekarang dia minta ketika konsentrasinya tahu, kita disuruh ditanya waktunya berapa. Ya sama aja sebenarnya, ini saja sama persis sampai kalian dapatkan hasil yang ini, kalian dapat hasil yang ini, konsentrasinya tinggal kalian masukkan aja. Nih kalian dapat T-nya selesai. Saya mau ditanyain ya? Ada. Ya, jadi kalau nggak ada, responsnya udah selesai gitu aja. Jadi aku cuma bahas yang soal bursa. Karena ya menurut pengalaman juga apa Pak Ronald ini bakal ngeluarin ya soal-soalnya bukan soal bursa. Jadi bukan yang nggak sampai berakhir baru. Tapi aku nggak tahu juga kalau kan lihat dari kuis kalian kan lumayan tidak terexpect. Ya aku nggak tahu aku tesnya gimana. Tapi harusnya nggak akan susah bakal gini-gini aja. Nah tapi kalau kalian merasa belajar ini kurang, ya kalian mau coba soal-soal problem di Cognaure juga nggak masalah sih. Cuma ya mungkin bakalan ada beberapa mungkin yang bakalan cukup susah juga sih. Tapi nggak apa kalian coba aja. Nanti kalau misalnya kalian tanya, kalian bingung, jawab problem atau apa, kalian bingung nggak nemu jawabannya apa, ini kalian PC aku ya nggak apa-apa. Ini mungkin bisa tak bantu diskusi juga ngerjain ini gimana. Terus kalau kalian mungkin yang di sini juga masih bingung-bingung, kalian mau PC aku juga nggak apa-apa. Ada yang mau tanyain lagi mungkin? Nggak ada ya. Ya mungkin ya tak saranin juga. Ini kan kalian sab ada Sabtu ada Minggu. Mungkin saranku kalian coba kerjain yang udah kerja ya bagus. Kalau kalian belum kerja kalian coba kerjain bursanya. Kalau kalian udah selesai mungkin kalian mau kerja problem nggak apa-apa. Intinya kalian coba kerja dulu supaya nanti aku rasa kalau kalian udah kerja Hamin satu aku tes sih kan udah nggak perlu belajar lagi sih. Mungkin mungkin paling pol tinggal kalian baca-baca dikit-dikit aja itu udah cukup kok. Paling kan kalian sama matkul sing lain toh. Jadi mending kalian cicil yang Delpro sekarang. Saya belajar Delpro nggak selama itu juga. Oke.